Halo Pak Denny, Pak Samuel, gimana kabarnya? Ya baik Pak. Baik Baik ya, Pak, baik Pak. sehat ya Pak Denny ya. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Jadi mungkin boleh dimulai aja ya Pak ya. Ya, silakan Bu Jessica, lanjut. Ya Pak, kemarin kan masalah yang controller itu Pak, yang sempat kita sempat kita bahas juga kan. Ya. Yang controller pertama itu rusak, and then ada partner datang, itu Pak Didi datang kan ya Pak ke Unila. Ya. Terus Pak Didi sebenarnya bukan yang pertama jual controller itu ke Unila kan. Ya. Kita sebelumnya bukan Pak Didi. Terus akhirnya Pak Didi datang, Bapak bilang controller rusak, jadi akhirnya Pak Didi bawa controllernya. Ya, betul. Nah, dia bawa, kasih ke distri kita tag data. Karena sebelumnya itu Bapak beli dari, bukan tag data dari distributornya. Kemarin tuh sama telematik ya Pak? Telematik ya, dari telematik Bu. Betul. Dari telematik sama distrinya tuh bukan tag data sih saya. Jadi distrinya pun beda. Karena kemarin itu mungkin sebelum merger sama HP ya Pak ya? Ya, betul. Masih. Nah, jadi ini distrinya beda juga, partnernya pun beda sama yang ngurusin Bapak pertama kali. Setelah dibawa oleh PD, dibawa ke tag data. Nah, tag data itu kemarin nyoba untuk benerin itu barang gitu kan Pak. Ya. Nah, saya juga nggak enak karena sekitar, ya itu late-nya sekitar, kemarin tag data kayak ada problem juga. Jadi dia sekitar 1 tahun Pak, baru balik lagi controller ya Pak ya. Iya, saya aja hampir lupa saya. Saya ingat ada email, saya reply email. Oh iya, saya sama Pak Henry juga kan. Saya coba. Iya. Masih ada. Untungnya kontrol kita kan masih ada satu ya, masih jalan. Iya, ada satu lagi benar. Nah, awal Januari kemarin kan saya tahun kemarin sekitar akhir tahun saya join Aruba. Januari kemarin saya baru dikasih tahu sama Pak Henry ya kemarin ya Pak ya. Ya betul. Masalah controller itu. Terus sekitar mungkin Februari apa Maret harusnya sih udah aman ya Pak di sana. Cuma problemnya ternyata controllernya itu bukan dibenerin, jadi ternyata diganti. Betul, replace. Ganti jadi baru. Karena diganti jadi baru itu, jadi license yang lama itu nggak ngikut ke controller yang baru gitu kan Pak? Ya, kosong Bu, betul kosong. Kosong license-nya, karena SN-nya pun baru, license-nya nggak ada. Betul. Nah, mungkin dari Pak Denny sama Pak Samuel bisa kasih solusi Pak? Ya, nah itu. Itu tadi ceritanya, cerita cukup panjang. Karena saya juga kaget, lumayan sih itu setahun. Mungkin tag data juga kayak, aduh ini gimana nih istrinya bukan saya gitu kan. Akhirnya sama dia, ya udahlah diganti baru aja. Mungkin kayak gitu Pak. Ya, kalau kami begini, intinya Bu Jessica, ya mungkin ini tadi yang disampaikan sisi Bu Jessica ya. Saya coba sampaikan dulu, nanti tambahin Pak Henry juga ya, Pak Henry Unila ya, bukan Pak Henry Aruba ya. Jadi kita... Oh, oke. Sama Bu namanya, ada Pak Henry Aruba, ada Pak Henry Unila. Nah, Maaf Pak Henry dari Unila ya Pak ya? Betul. Jadi kalau yang Pak Didi dari bisnis partner ya Pak? Pak Didi ya? Bisnis partner ya. Bisnisnya Pak PT apa itu Pak Didi Pak? Halkom. Oh Halkom di Lampung ada ya? Halkom tuh Batam aslinya. Saya di Batam iya. Tapi Batam, tapi sorry. Jakarta juga cover. Sorry Pak Denny, Bu Jessica, saya potong sebentar. Saya mungkin cerita sedikit lah ya. Cerita sedikit. Boleh Pak. Nah, cerita sedikit gimana perjalanan Unila ya ke Aruba ya. Mungkin ya dari Pak Henry Aruba kan sudah pernah sampaikan. Jadi gini Bu Jessica, posisi kita ini kan 2013 kalau nggak salah ya, kita join ke Aruba itu, Pak Denny tahu lah, Pak udah paham. Jadi ada sekitar 130 akses point, 30 outdoor, 100 indoor pada saat itu ya. Nah, controller kita memang kita siapkan itu untuk sekian tahun ke depan gitu. Artinya perencanaan bertahap itu tetap jalan. Makanya kita beli license itu 256 untuk controller A, 256 controller B. Nanti ada saya tunjukkan lah ini license yang kita beli. Nah, kemudian kita coba bertahap. 130 di 2013, kita rencanakan dulu itu per 2-3 tahun lah kita nambah HP. Tapi karena anggaran tidak memungkinkan, jadi ya belum bisa berjalan. Gitu. Nah, makanya rencana kita tahun ini kita mau tambah perangkat, tapi tidak dengan skenario anggaran kita. Jadi
menggunakan skenario pihak ketiga yang di-embed dengan langganan koneksi internet. Nah, kita coba rencanakan ada 180 akses point penambahan. Dan kemarin sudah kita coba lihat brand yang lain, dan karena kemarin itu kita lihat, nah ini Aruba seperti ini gimana nih gitu. Kalau misalnya kita terus, sementara kontrol kita yang satu masih belum fix, nah gimana gitu. Makanya saya coba alternatif lain dengan brand lain lah, saya tidak sebut brandnya. Nah, dapat informasi lah, kalkulasi, dan nah kemarin Bu Jessica info bahwa controller bisa di repair, bisa di restore kembali, ya artinya artinya kita masih ada kemungkinan untuk pengembangan menggunakan si Aruba tadi. Makanya kemarin saya sudah sempat ngobrol Bu Jessica, gimana ini silahkan kontak ke PGN provider kita untuk yang 100 akses point ini tidak melalui anggaran kita, tapi direct dari misalnya Aruba ke PGN. Itu yang short term, yang mungkin dalam waktu dekat dilaksanakan. Nah, kemudian kita juga ada rencana juga tahun ini gitu, mungkin gambarannya ada sekitar 500 atau 600 lah akses point yang mau kita extend lagi. Artinya keputusan kami sih harus cepat gitu. Kalau misalnya memang Aruba tidak bisa mengcover controllernya, tadi kan 256, 512. Kalau misalnya 256 saja yang berjalan, ya otomatis untuk penambahan yang baru nggak bisa lagi gitu. Ya kami juga butuh kepastian juga kalau memang bisa dengan dedicated controller yang existing dengan 2 jalan redundant itu, ya kita coba usahakan gitu dengan anggarannya Unila, usulan penambahan akses point mungkin di akhir tahun nanti, ya bisa lanjut gitu. Nah makanya itu sih kira-kira gambarannya Bu Jessica, Pak Samuel, Pak Denny, bahwa seperti itu. Nah mungkin Pak Henry nih ada tambahan mungkin gimana yang setahun perjalanan itu lama sekali gitu. Yang sering kontak Pak Henry nih, Pak Henry. Ya Pak, sebelum itu Pak boleh saya tanya sedikit Pak? Boleh. Ya, jadi yang pertama mengenai provider tadi siapa Pak namanya, PGN ya Pak? PGN ya. PGN itu maksudnya perusahaan gas negara. Oh, mereka yang menyediakan link di Bapak berarti providernya? Ya, jadi sudah sebagai informasi nih Pak Denny, sudah 3 tahun kita akses internetnya itu disuplai upstreamnya itu ke PGN. Dia ada punya anak perusahaan internet namanya Pegasnet. Nah, jadi oke. Kita melalui itu kita coba, ya artinya coba kita cari win-win solution-nya, artinya benefit yang ditawarkan dari sisi provider itu apa, dan yang bisa dinikmati oleh Unila gitu. Selama ini kan ya memang belum pernah ada yang seperti itu gitu, yang nggak jelas aja jalan internetnya, entah kontraknya gimana. Nah saya coba cari win-win solution-nya, apa sih yang bisa ditawarkan oleh provider. Nah saya coba gimana kalau mereka menyiapkan extended access point untuk Unila gitu. Nah gitu kira-kira maksudnya Pak. Nah yang 180 baru yang Bapak tadi sebut belum jalan ya Pak ya? Belum berjalan ya Pak ya? Itu sudah dalam kontrak Pak Denny. Jadi kontraknya itu kan setiap tahun ya. Artinya akses internet itu kontrak ke Pegasnet, Pegas. Jadi ya itu sebetulnya kalau tidak ada corona ini ya seminggu 2 minggu ini jalan gitu. Tapi so far udah ada beberapa akses point baru yang di-deliver sama mereka Pak, atau belum Pak? Kalau yang tahun lalu ada. Tahun lalu sudah ada. Ya, tahun lalu itu ada, kita pakai brandnya, saya sebutlah Unify gitu ya. Unify, Ubiquiti Pak. Jadi ada 80 tahun lalu. Nah sekarang kita mau extend 180. Jadi gini Pak, kenapa saya tanya? Maksud saya gini Pak, concernnya gini, kita kalau misalnya tadi Bapak bilang berarti kan untuk yang existing controller, maka Bu Jessica harus kontak dengan PGN untuk mencari solve supaya bagaimana controllernya tetap bisa digunakan, atau controller yang existing ini tetap Bapak yang mau manage Pak? Pertanyaan saya itu sih, apakah Bapak mau take over ini ke PGN yang manage atau Unila yang manage, karena kan memang pasti ada maintenance kontrak yang sudah
expired ya Pak ya, sudah habis. Betul ya. Untuk yang existing controller. Nah, maksudnya adalah pertanyaan saya adalah kalau kita mau dilanjutkan terus, artinya kan existing maintenance kontrak ini harus diperpanjang. Ya, betul. Nah, dari sisi Unila tetap mau menghandle barang ini sendiri atau udah mau di take over ke PGN yang suruh perpanjang, Pak? Oh, gitu. Gini, Pak. Jadi selama ini, Pak Denny, setelah selesai di 2013 telematik setup itu, ya 7 tahun berjalan kita sendiri yang ngelola gitu. Artinya betul. Artinya secara teknikal pekerjaan pun ya kita take over sendiri gitu, bukan mereka yang ditanyakan. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan Pak Denny apakah ada license subscription sendiri yang khusus, itu ya saya monggo aja. Kalau misalnya kalau misalnya memang ada cost-nya misalnya ya disebutkan saja gitu, misalnya berapa. Soalnya gini Pak, ini kan controller masih bisa tadi yang Bapak bilang sampai 500 AP ya Pak ya. Betul ya. Nah, berarti kan kalau nanti ada penambahan otomatis sebenarnya akan pindah ke provider dong Pak. Atau Bapak yang mau atau tetap Unila akan handle sendiri Pak penambahan ini. Kalau penambahan pengennya kan penambahan ini maksudnya gimana ya Pak? Sorry, saya belum jelas ya Pak. Nih, begini Pak, misalnya ini controller kan masih punya kapasitas sampai 500 ya Pak ya. Betul ya. Artinya Bapak masih bisa nambah akses point sekitar 370. Betul ya Pak ya? Betul ya. Nah, penambahan 370 ini jikalau Aruba ingin ambil, apakah yang nanti akan ngambil itu adalah si PGN-nya atau si Unila yang beli dari Aruba? Harusnya ke PGN kan Pak ya kalau dari Bapak bilang ya? Betul, ke PGN Pak. Jadi gini Pak Denny. Betul ya? Sorry, saya jelasin lagi Pak. Jadi skenario-nya nanti PGN itu kan akan memberikan value add. Value add-nya itu sebenarnya bukan 180 ya Pak ya. Kalau yang saya prefer rekomendasiin itu Aruba tuh hanya 100. Nah, karena anggarannya oke lah. Saya agak lebih mahal ya di-combine dengan yang ada yang lebih murah. Karena itu bukan anggaran kita terus terang. Karena saya juga nggak enak gitu. Kalau misalnya saya memaksakan full semua Aruba ya anggarannya kan besar. Nah, tapi kita juga memang ada skenario untuk plot anggaran itu dari internal, dari Unila. Nah, itu yang saya bilang tadi, ya rencananya tahun ini direncanakan. Ya. Jadi sekitar mungkin ya estimasinya itu 500 atau 600 lah khusus poin untuk penambahan itu. Nah, itu bicara yang ini ya, yang akhir tahun. Nah, yang dalam waktu dekat ini, itu yang 100 akses point tadi, itu akan mungkin yang akan membelinya itu bahasanya itu adalah PGN, bukan Unila. Ya, jadi kan kita punya, kalau persepsi saya Pak ya, kita sudah punya license. Nah, saya sudah sempat ngobrol dengan Bu Jessica, sudah punya license, kemudian controller ada, artinya paling ya PGN saya kasih gambaran, mereka tinggal beli akses poinnya saja gitu. Dan itu akan masuk ke dalam cost mereka di link kan ya Pak, istilahnya kan OPEX ya Pak ya. Betul. Nah, cuma pertanyaan nanti apakah mereka mau absorb itu, karena kan controller sendiri kan yang memiliki adalah Unila nih Pak. Controllernya sendiri kan dipunyai oleh Unila. Betul. Barangnya apa bukan mereka. Ya maksudnya itu nanti biar diskusinya aja lah antara Jessica dengan PGN ya. Betul. Jadi gambaran gitu sih Pak, untuk controller yang existing betul bahwa Bapak masih bisa pakai sampai 500 akses point. Karena kapasitasnya masih sampai segitu. Cuman yang karena kalau masalahnya adalah kalau tipe AP baru nanti ada penambahan upgrading. Kita biasanya akan upgrade controllernya ke versi 8 Pak, karena teknologi yang sekarang udah versi 8 Pak pagi. Iya, bukan versi 7 ya? Enggak, jadi dari versi 6 dia akan langsung loncat ke versi 8. Nah, untuk di versi 8 sendiri nanti ada satu komponen yang namanya Mobility Master. Jadi Mobility Master itu kayak semacam kayak orchestratornya server, bisa diinstal di VMware, dia untuk manage si dua controller ini Pak. Mengapa? Makanya 256 tadinya kan 256 aktif, 256 pasif. Betul, nah, karena ada orchestrator ini, maka Bapak bisa dapat 512 sekarang Pak, aktif. Gitu. Betul ya. Oke, Pak. Ya. Nah, jadi tapi ada komponen cost tambahan nanti karena untuk install ini. Nah, cuma masalahnya dari saya sih ngeliatnya adalah PGN udah pakai Unify di sana.
Kalau mereka tetap pakai Unify, mereka pasti akan lebih murah karena mereka akan hitung OPEX siapa ya. Betul ya. Nah, kalau pakai Aruba, OPEX mereka akan tentu lebih mahal gitu kan. Betul. Nah mereka mau apa enggak saya nggak tahu. Tapi itu yang pertama. Nah yang kedua, tapi dari sisi Bapak ada komplainan nggak selama pakai Unify kalau saya boleh tahu? Apakah oke-oke aja, lancar atau gimana Pak? Ya mungkin Pak Henry deh, Pak Henry. Gimana Pak Henry? Ya kalau boleh saya tahu sedikit. Ya, Pak Henry gimana Pak? Suara kecil. Suaranya kecil. Suaranya kayaknya. Belum. Audionya, pilih audionya coba. Audio dari Zoom-nya. Kan ada input. Hah? Tukernya pakai laptop aja, bawaan laptop aja. Bentar Pak ya. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, disiapin aja. Jadi sekarang gimana Pak? Oh kegedean. Saya mute. Ada satu yang mesti di mute ya. Saya mute dulu ya. Ya aja deh. Oke. Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Oke. Pengalaman kita kemarin pakai yang Aruba dulu apa yang ini dulu nih? Yang Unify. Aruba dulu nggak apa lah. Yang Aruba dulu ya. Yang Aruba dulu. Yang Aruba dulu. Jadi kemarin tuh 500 user itu, 500 klien AP itu dari 2 kontrol ya Pak Denny ya. Iya. Jadi yang satu jadi 500. Nah kemarin itu kita yang setahun kemarin udah lupakan aja lah ya. Ini sekarang kita bahas yang ini aja. Untuk teknisnya kemarin kita ada ingin merubah perubahan IP itu di seri yang ini, yang kemarin itu ada kesusahan gitu, nggak bisa. Apakah nanti setelah kita upgrade ke versi yang 8 yang diinstal di VMware yang untuk kontrol terpisah itu, apakah nanti kita bisa edit sendiri, misalkan IP DHCP-nya kita tambah atau kita ubah gitu, ini? Ya Pak Henry saya dulu lupa sama Pak Henry juga nggak ya, 2013 sudah ada belum ya Pak ya? Sudah ya Pak ya. Tapi dulu juga ya, sekarang botak kalau Pak Denny masih ingat itu pas pas mau dekat puasa ya, mati lampu malam-malam gitu kan. Iya, yang ngejepret ya kan. Iya, itu sudah sama Pak. Oke. Jadi gini Pak, sebenarnya Pak itu kalau yang Bapak cerita mungkin agak masalah sedikit teknis, harusnya nggak ada isu Pak, harusnya Pak ya. Bapak ingin merubah IP user kan ya Pak ya? Iya. Ya, dari sisi poin saya sih, mau versi yang sekarang maupun versi yang nanti nggak ada isu sih harusnya. Dari sisi konektivitas bagaimana Pak? Stabil kah? Apa ada komplain nggak selama ini? Yang mana? Aruba ini Pak. Ya, karena tadi ngomong Aruba, kita ngomong Aruba dulu. Lanjut. Oke, yang sekarang ini ya masih baik-baik aja sih. Masih cover bisa 20 sampai 30 klien masih bisa aja. Iya, karena kan udah lama mungkin nggak di-upgrade, ada mungkin sedikit ada bug atau apa yang kita nggak tahu mungkin, tapi kalau Bapak bilang gitu harusnya oke. Kemudian ini aja, nanti di versi yang baru ada nggak perubahan kita ngadopsinya kalau di Aruba profesionalnya. Kalau di Unify kita adopt namanya. Ada kemudahan lebih mudah nggak? Misalnya kita cuma colok HP-nya, kemudian kita input MAC address atau gimana, sehingga kita tidak perlu repot-repot ngasih IP ke access point, terus baru bisa kita profesioning gitu. Sebenarnya seperti itu ya. Sebenarnya sekarang juga bisa sih, tinggal kasih IP DHCP ke access point, nanti dia akan pakai DNS nyari Aruba masternya, IP-nya berapa. Sebenarnya itu udah mekanisme standar sih Pak. Kemarin ya. Iya, mungkin yang terakhir dulu pakai IP statik kali Pak ya. IP-nya ya. Karena statik itu makanya mesti di setting provisioning. Kalau yang DHCP IP-nya harusnya langsung otomatis Pak. Yang sekarang pun bisa Pak. Jadi nggak masalah nanti ya. Nggak mas, dari sekarang juga nggak masalah sebenarnya, tidak ada isu. Nggak ada masalah. Nggak ada isu Pak itu Pak. Jamin Pak, kalau itu 100% jamin.
tinggal cara ngedeploy-nya aja kita rubah sedikit, tadinya IP static jadi IP DHCP, itu aja sih. Itu yang seri yang 135 baru udah support ya. Semua tipe Pak, dari yang lama yang baru masih sama caranya Pak, nggak perlu baru. Karena kita kan biasanya setiap tahun ada tambahan. Iya. 135, by the way 135 udah nggak ada sih Pak, udah end of sale. 225 ya? Kita ada 225 di situ. 225 ya? Terakhir itu 325 Pak. 225 juga end of sale Pak. Iya. 225 dari tahun lalu udah end of sale Pak. Ini seri berapa? 225 itu. Oh, 22 Pak. 225. Ya itu 225 itu yang baru tapi udah AC tapi udah end of sale juga Pak. Ya jadi kita storing ya di mute satu. Oke. Oke jadi yang kita biasanya kita memang spare 1 tahun tuh ada untuk cadangan internal kita 4 atau 3 biasanya Pak. Nah, iya Pak. Lanjut ke yang itu tadi Pak, yang isu Aruba. Ini informasi Pak Denny. Jadi ya alhamdulillah artinya dari 130 akses point itu sekarang yang running sebentar Pak. Totalnya itu ada 80-an Pak, 85 atau 84 gitu. Artinya sisanya itu nah ini yang problemnya itu belum ada yang sudah ketahuan dia mati, ada yang problem tapi nggak banyak ya. Yang lebih banyak itu karena dia nggak di cover. Artinya yang outdoor itu kan tinggi Pak. Terus kita kalau maintenance ininya ya agak repot kita. Nah, makanya posisinya 7 tahun berjalan itu dengan 84 akses point ya lumayan membantu kita gitu dosen mahasiswa. Nah, aktif usernya itu bahkan di Aruba itu bisa sampai 7.000 8.000 user. Concurrent ya Pak ya. Nah, isu yang kalau isu ya so far masih berjalan lancar. Artinya dengan layanan yang kita jalankan itu tidak kita banyak modifikasi. Kemudian paling gini Pak, yang kemarin saya sempat bilang waktu Vicon ke Pak Samuel sempat tanyakan Pak Denny yang airwave ya. Iya airwave ya betul. Nah, itu airwave-nya itu sampai berapa belas ribu gitu. Waduh ini sebenarnya udah lama. Saya mengamati itu udah lama. Saya bandingkan antara controller dengan airwave-nya ini beda gitu. Nah, jadi saya bilang apakah ada bug atau gimana? Nah, itu mungkin mungkin kita pending gitu. Ya, case yang lain lah itu gitu. Ya. Nah, balik ke yang topik tadi Pak. Karena gini Pak, supaya kami bisa minta PGN untuk misalnya Profit Aruba, karena kalau dari sisi bisnis mereka mungkin agak sulit Pak, karena kan Unify kita tahu murah banget ya Pak ya. Betul. Kita semua tahu lah itu murah. Kalau misalnya Bapak nggak ada komplain, user nggak ada komplain, saya rasa mereka akan sulit merubah dari Unify ke Aruba dari sisi bisnis soalnya Pak. Ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, kalau Unify sendiri Bapak nggak ada isu juga atau gimana Pak? Ya kalau setahun ini berjalan sih masih jalan lah ya, artinya saling membackup gitu. Kemarin 80 dengan 80 jadi ada 160 akses point distribute. So far sih masih jalan gitu. Nggak ada keluhan dari user atau apa ya untuk yang kalau di-connect di Unify nggak ada Pak ya? Ada, tetap pasti ada lah. Tapi sedikit lah, bisa dibilang sedikit Pak Denny. Sedikit. Kita mau minta bantuan sih Pak. Maksudnya kalau tujuannya kenapa saya ngomong ini, kita mau minta bantuan karena kalau misalnya Aruba Jessica nanti udah kasih harga yang the best atau gimana, cuman dari sisi PGN bisnisnya kan tadi Bapak mau kasih ke mereka ini bisnisnya ya kan, artinya Bapak kan tinggal bayar OPEX-nya aja ya Pak ya. Nanti kalau misalnya kita bisa usaha semaksimal mungkin kita perbaikin kondisinya di sana, kita upgrade OS-nya dan lain-lain. Cuma kalau dari sisi bisnisnya ternyata mereka nggak masuk, sebenarnya harus ada push dari end user Pak yang ngomong, karena kalau nggak mereka akan tetap running dengan existing yang Unify sih Pak, gitu sih takutnya Pak. Ya, jadi gini Pak Denny, saya tuh udah ngobrol agak lama ya dengan Bu Jessica ya. Iya Pak. Artinya sudah ada penawaran dengan brand lain itu kan. Ya, betul. Ya, karena kenapa? Karena kita pada saat diskusi di awal kita melihat ya problemnya nggak solve yang masalah controller ini gitu. Nah, makanya kita coba
cari informasi lah. Sebetulnya si PGN tadi itu ikut dengan kita gitu Pak. Artinya apa yang kita inginkan, request ya. Kalaupun dengan brand lain pun nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya kita bilang, saya misalnya bilang ke PGN, ya sudah saya pakai brand X saja deh gitu. Tolong disiapkan. Ya, mereka ya mudah-mudahan ikut gitu. Karena apa ya? Karena kita kan kerjasama gitu Pak Denny. Jadi di kontrak pun kita sudah sampaikan bahwa kita tidak terima biasanya ya kalau ya pahamlah orang pengadaan seperti apa. Kalau kami tidak. Jadi kami inginnya itu kalau ada benefit yang bisa didapatkan maksimal oleh warga Unila. Benefitnya itu, benefitnya dalam bentuk layanan. Nah itu yang saya tekankan ke PGN. Oke, makanya keluar angka 180. Angka 180 unit itu sebetulnya dari Unila. Gitu. Ya, jadi masalah brandnya, makanya kemarin saya sudah diskusikan. Kemarin ada yang sudah POC masuk ke sini, datang ke sini kita coba. Jalan, makanya ada brand lain yang masukkanlah ke sana. Nah, pas dilihat kayaknya harganya lumayan mahal jauh gitu ya. Nah, makanya saya coba pikir-pikir kalau misalnya Aruba ini solve, mereka bisa menekan cost. Sebetulnya PGN ini bisa menekan cost untuk apa? Untuk tadi dia tidak mengeluarkan untuk license controller, untuk ya access point dan juga ya hardware dia nggak juga keluarin Pak. Gimana? Ya hardware controller juga nggak perlu karena hardware controller masih existing. Betul. Nah itu makanya ya mohon maaf kalau itu saya yang mengarahkan gitu, kami yang mengarahkan bahwa ya sudah 100 access point ke Aruba gitu dan 80 cari yang murah yang lain silakan. Nah itu sih yang kami sampaikan Pak Denny. Kalau dari sisi Unila ya memang rekomendasi itu yang akan dipakai. Kalau misalnya ada Pak Karel ya. Halo Pak Karel. Lama tak ketemu nih Pak Karel. Halo Pak Gigi. Halo Pak. Gimana Pak? Baik Pak, baik. Kita nggak jadi ketemu ya harus. Iya, saya ingat diskusi 2010 dulu ya Pak ya, waktu kita beli server HP Pak. Iya, waktu itu saya masih handle untuk semua. Ya, lanjut Pak. Pak Denny Pak. Iya. Kalau yang teknis PGN ntar gampang kita bisa solve gitu kan. Sekarang concern saya sebenarnya konkol ini untuk nge-solve masalah controller yang sekarang Pak. Untuk si license-nya itu yang kemarin apakah masih bisa untuk controller yang baru ini? Karena kemarin seems like ketinggalan di controller yang lama gitu sih Pak. Iya. Masalah kalau itu udah selesai, kemungkinan sih maksudnya lebih mudah juga ya Pak Gigi untuk penilaiannya ya Pak ya. Justification-nya pun lebih mudah jadi. Betul. Ya seperti yang waktu dulu sudah saya sampaikan Jess, itu sebenarnya masalah simpel. Existing tinggal kasih ke support serial number controller yang lama ya kan. Lalu kalau misalnya ada license key-nya yang yang lama kan kayaknya Pak Gigi punya existing license key ya. Ada. Kalau kasih itu ke support nanti dia akan pindahin ke serial number controller yang baru. Itu sih masalah simple. Tinggal ngasih open case ke support. Nah, cuman masalahnya kan maintenance, saya nggak tahu ya maintenance kontraknya kan sudah habis yang lama. Apakah support masih mau melakukan apa enggak? Nanti mesti dicek satu. Nah, berarti pertama adalah maintenance support. Nah, yang kedua adalah urusan mengenai ini batang kan berarti yang dikirim ke Pak Gigi adalah barang baru, kosongan. Barang baru itu kan harus dikonfigur supaya bisa nyatu dengan barang yang lama ya kan. Nah, barang yang baru ini bagaimana mengkonfigur, siapa yang mengkonfigurnya nanti untuk bisa nyatu dengan barang yang lama. Karena dulu kan mungkin ada partner, kalau sekarang siapa yang akan melakukan itu sih. Kalau masalah license urusan kecil, urusan simple. Berarti kita butuh part number yang baru and lama ya Pak? Ya, kita cuma butuh serial number controller yang lama, serial number controller yang baru, sama license key yang lama. Ya, sama license key yang lama aja, udah selesai. Gitu. SN lama, SN baru, license key yang lama. Iya, saya coba lihat dokumen sebentar Pak. Ya, saya rasa dulu ada, karena dulu ada Hanover lengkap sih kalau nggak salah. Ya. Itu kalau untuk masalah license nggak ada isu, tapi masalah berikutnya adalah ya tadi siapa yang konfigur ya? Ya, itu yang karena kan itu harus dipasang lagi, ya kan? Dipasang lagi.
Nah, lalu nanti kalau untuk kedepannya, kalau masalah, saya rasa untuk project berikutnya nggak usah pakai tipe AP yang 325 atau apa yang, karena kalau itu kan nggak akan, kalau Pak Henry lihat sekarang usernya per AP berapa Pak? 30 sampai 40 ya Pak ya? Iya, antara segitu Pak Denny. Segituan ya Pak ya? Atau kadang-kadang juga sampai 90 gitu. Oh, ya kalau ya kalau kita kasih tipe apa yang tinggi, memang mungkin kan bisa usernya banyak Pak. Cuman dari sisi kompetisi harga nanti agak takutnya kurang. Untuk yang ideal berapa nih? Yang ideal maksudnya antara 30 ke bawah gitu. Sebenarnya sekarang 90 itu juga campur ya Pak, 2,4 dengan 5 GB ya Pak ya? Iya betul. Betul ya. Jadi kalau sebenarnya kalau dicampur 2,5 GB memang 80 sekitar 80-an user masih oke sih Pak. Gitu. Itu untuk yang seri berapa ya Pak Denny? Seri kalau yang baru ini kita kan ada seri AX 515 masih oke Pak. Kalau seri iya WiFi 6 Pak. Tapi gini. Ya. Kalau kemarin yang saya coba diskusikan dengan PGN itu supaya kompetitif price-nya itu tidak, ya kita nggak enak kalau misalnya harga, kita bisa saja mengusulkan dengan high end gitu ya. Cuman saya sih pertimbangannya gini, kalau bisa tidak terlalu jauh lah selisihnya dengan yang tahun lalu dengan Unify. Artinya kemarin saya coba lihat ada seri yang paling rendah lah, mungkin 303 itu seri paling rendah mungkin ya di Aruba. Nah jadi ini Pak, nanti kita coba pertimbangkan. Kan Bapak tetap pengen pakai seri yang 135, tetap pengen jalan ya Pak ya, yang lama ya. 135 license. Enggak, 103 AP 135 tetap nggak akan mau jalan kan, Bapak pengennya tetap jalan kan ya Pak ya, 135-nya ya. Oh, yang lama ya. Ya kan itu memang ada batasan OS Pak. Nanti dia cuma bisa sampai OS sekian Pak. Untuk seri yang lama ini Pak. Nanti kita akan coba kasih tipe yang memang kompetitif harga, sama tipe yang bisa jadi satu dengan 135 supaya tetap bisa jalan Pak. Kalau kami constraint-nya itu adalah ya ada penawaran brand lain dan harganya sudah ada gitu. Dan mereka sudah melihat. Nah, gimana nih Pak? Sebenarnya kalau kami sampaikan ya udah pakai itu jalan gitu. Cuman kan saya melihatnya ya sayang amat gitu, dana yang misalnya yang cukup besar alokasinya, ya kalau bisa dicarikan yang kompetitif price dengan level, bisa dibilang kita bisa, saya udah bilang ke PGN itu yang paling rendah pun nggak masalah gitu. Yang penting posisi harganya itu mereka tidak terlalu berat dan bisa dipakai ke kontrolernya Unila gitu. Nah itu yang jadi pertimbangan Pak Denny. Jadi makanya saya coba mulai arahkan gitu. Kalau mungkin kan ya sudah ke Aruba saja gitu, nggak ke brand lain. Tapi tadi jangan kita kondisi ideal. Ya mungkin kalau kondisi ideal itu dengan anggaran Unila kita oke aja gitu. Itu yang saya bilang yang untuk tahun inilah mungkin kita coba usulkan gitu. Gitu Pak. Setuju banget Pak. Tapi masalah fitur Bapak mau nambah nggak Pak? Yang fitur firewall kemarin yang Bapak tanya itu Bapak mau nggak? Oh, yang firewall. Kalau Unila saya tertarik kemarin yang layer 7 firewall karena pilihan kita kemarin kan kita keluarkan di luar existing infrastruktur wirelessnya dengan kita manage traffic shaper sendiri. Itu pilihan pertama, atau di embed yang kayak tadi saya dengar loh, kok itu sudah sampai ke Arubanya, karena pada saat itu dulu mungkin Pak Denny masih ingat waktu saya tanya traffic shaping-nya bisa nggak sampai modified customized di layer 7-nya itu bisa sesuai kebutuhan. Pada saat itu kan belum ya. Iya, betul. Pada saat itu basis IP dan itu yang itu pun masih yang level simple. Makanya bisa ditawarkan Pak Denny, tapi tidak dengan skenario yang sekarang. Artinya yang ini kan untuk mengejar fokus ke yang saya obrolin ke Bu Jessica itu supaya penambahan 100 akses point yang saya coba arahkan ke Aruba bisa di cover oleh si kontrol existing gitu. Ya, jadi jangan dulu ya Pak ya, yang firewall ntar dulu aja ya. Nanti, tapi kalau lewat Bu Jessica bisa tawarkan itu bisa jadi bahan usulan diskusi saya dengan pimpinan gitu.
Ya, nanti kita coba pertimbangkan, Pak. Ya, beda dengan yang term dalam waktu dekat ini, Pak Denny. Iya, Pak. Siap ngerti, Pak. Ya, gitu. Oke. Iya, Pak Dini. Iya, Pak Henry. Ya, nanti kita kan punya outdoor juga, serinya AP175 ya. Iya, betul. Jadi nanti yang kompatibel sama 175 sama 135 sama yang baru nanti yang 100 ini di OS yang baru yang bisa Ya, setuju, Pak. Baik, Pak. Siap. Siap. Oke, Jessica, saya sih udah oke sih. Ngerti. Nanti saya ini dengan Samuel diskusi. Iya. Oke, berarti Pak Gigi kita udah clear ya Pak ya. Ntar bakal kita minta SN yang baru Pak untuk kontrolernya sama SN yang lama sama license-nya. Ntar kita bakal open support untuk pindahin license dari controller yang lama itu ke controller yang baru sih Pak. Ya, sebentar. Saya coba share screen dulu ya. Oh, yang ini bukan ya? Coba, Pak Denny itu bukan? Mana? Ini saya zoom dulu ya. Tes license. Ini bukan Pak? Ya. Ini pen license. Iya, Bapak udah punya firewall license nih. Kontrol. Iya, ini ini license betul, Pak. Yang ini ya. Iya, sebenarnya dari Bapak kayaknya cuma punya 256 license ya Pak ya, kalau nggak salah Pak, bukan 512 ya Pak? Atau ini ada 2 biji Pak? Dokumen seperti ini ada 2 atau 1? Ada 2 biji. Ada 2 ya? Iya. Kita bisa dikasih dua-duanya, 1. Boleh Pak. Nanti kemudian yang kedua serial number controllernya Pak, sama yang lama itu serial number controller yang lama itu berapa ya? Kalau ini serial number license Pak, bukan controller. Oh, bukan controller ya. Ada banyak sih, ada beberapa dokumen sih emang. Tapi ya, saya nggak tahu yang mana gitu. Boleh Pak, nanti di-share aja Pak. Ya. Pak Gigi, kalau nggak di foto aja Pak, ininya controllernya aja, Bapak nggak usah ketik-ketik lagi, lebih enak kan? Oh, di foto ya. boleh Pak. Iya. Controller yang baru di foto, controller yang lama ada di mana ya? Udah dibalikin ya? Yang lama udah balik Pak. Rusak itu, balikin. Tapi SN ada kan Pak nomornya? Ada di email dulu. Ada, saya Pak Gigi pernah nih kasih 2 SN. Bentar Pak, ini yang ini ada. Saya udah foto. Email dulu mungkin. Antara yang 185 atau 187 tuh Pak, yang lama, yang dibalikin. Yang dibalikin apa nih Bu? SN-nya yang kontrolernya. Dulu Pak saya Bu, bentar Bu ya, saya coba share dulu. Yang mana lagi? Yang ini bukan? Ya itu Pak, tuh. Jadi 210-nya ada 2 tuh. Oh iya, dua-duanya dibalikin nih Pak? Satu doang Pak. Oh. Yang mana yang rusak, yang mana ya itu? Yang baru. Ini mungkin ya Pak ya? Ya ini serial number controller udah benar, cuma tadi license butuh 2 dokumen tadi Pak. Oh license. Ya, nah ini controller yang rusak yang serial yang mana Pak? 85 atau 87 ya? Yang mana ya? Bisa lihat nggak? Oh, remote ini bisa nggak ya Pak? Ini saya remote controllernya. Remote ke controller Pak. Remote ke controller aja ya? Iya. Yang existing aja berapa? Yang existing berapa? Yang baru kan? Ya, bentar Pak, sebentar Pak. Nah ini yang rusak yang slave berarti. Yang slave kayaknya Pak ya. Ini yang configuration controller Pak. Configuration controller license. Bentar Pak. License. Back lagi Pak. Itu tadi ada tab license Pak. Sebelah atas kanan kanan dikit. Oh ini ya. License ya. Iya. Ini yang bawah lagi Pak. Under yes. 87 Pak. Ya. Yang ini Pak. Ya ini kalau ini license-nya 256 Jadi di atas kanan Pak. Atas kanan. Ya naik ke atas Pak. Atas. Nah tuh, the serial number 487 berarti yang rusak 485 Pak. 85 yang rusak. Iya, 485 yang rusak. Ini ya,
Sebetulnya yang rusak itu kalau saya lihat Pak, saya waktu itu diskusi dengan di Aruba Central itu cuma storage-nya aja sebetulnya. Iya, tetap kalau walaupun storage-nya tetap dia akan ganti penuh Pak. Oh, ganti penuh ya. Oh. Iya. Kita nggak bisa track. Katanya non-flash-nya itu dia nggak bisa nulis konfigurasi gitu kalau nggak salah dulu. Iya. Ya ini Pak, kita udah turun 4.5, tinggal kita butuh dokumen license aja sih Pak. Oke Pak, ada Pak. Nah, ini Pak, mungkin masih muncul ini 85 Pak yang masih aman Pak. Iya. 85 ya. Iya, 85 Pak. Oke. Nanti kita scan aja nanti kita email. Kalau kemarin saya foto aja dari ke Bu Jessica udah pernah saya kirim, tapi nanti kita scan aja kalau misalnya semua dokumen aja lah gitu. Semua ya mungkin ya. Ya boleh Pak. Ya. Gitu ya Pak Denny ya? Iya Pak, cukup Pak. Cukup. Dari kami, kalau dari sisi teknis kontrol sih cukup Pak. Ya. Nah selanjutnya gimana nih? Kalau kontrolnya kan sudah, nah ini saya share screen lagi deh Pak, ya mungkin ya. Saya share screen lagi. Ini yang controller yang baru ya, yang baru ini. Nah ini dia Pak. Oh ya, SN-nya berapa Pak yang baru? Bentar Bu, ini Bu. Ini yang baru. Nah ini yang baru nih Bu. Ini nyambung ke laptop saya. Serialnya ini Bu, yang ini. Ini mesti dicatat. Catat aja saya pesan. Ya. Kok pasal Pak? Ya. Sini 0014277 Pak. Makanya kemarin saya cek loh, ini beda serialnya. Rupanya baru. Sepertinya replace baru, cuman enggak aktif ya. 0014273 ya. Ya, ini Pak. Secara teknikal kan tinggal input data backup-nya aja ya Pak Denny ya. Kalau ada file backup yang dari controller yang lama sih, ya iya Pak, tinggal masukin aja sebenarnya. Iya. Cuman saya nggak tahu ada nggak file apa ya. Yang lama nggak bisa? Oh, yang lama kata Pak Henry kalau proses backupnya nggak, tapi yang backup yang lama kan ada, yang dulu. Bukan, yang backup yang dulu kan udah jalan, dari store-nya nggak apa-apa. Oh iya, kontrol yang sekarang proses backupnya kata Pak Henry nggak jalan nih Pak. Nge-backupnya tinggal ke bagian maintenance Pak. Iya. Copy flash aja Pak. Backup flash ya? Iya, backup flash Pak. Ya. Nggak jalan ya? Kata Pak Henry nggak jalan, saya udah lama masuk ke sini. Create backup terus copy backup. Ini create ini nggak ada respon apa-apa nih Pak. Oh, di create nggak ada respon apa-apa ya? Oh, ini bisa ya? Itu Pak, backup save successfully, tinggal di copy aja Pak. Backup gitu ya? Iya. Bisa. Iya, tinggal copy ke dari flash system ya. Nggak, source-nya flash system Pak, source-nya flash system. Sistem, pilih filenya namanya flash backup Pak. Filenya dipilih Pak. Flash backup target ya. Pilih. Destination-nya Bapak pilih ke mana, ke TFTP atau SCP ada Pak? SCP coba deh Pak. Kasih nama filenya Pak. IP ya? Iya, IP sih, dia nggak kenalin kayak. Oh, bisa ini. Bisa ya? Bentar, Pak, saya pastiin dulu Pak. Iya Pak, silakan Pak. Pak Gigi, kayaknya kita mesti update Bapak, ini lebih mahir lagi nih kayaknya. Gimana Pak?
Bu, kita bisa bantu Bapak nanti kalau misalnya ada mau sharing untuk technicalnya seperti itu loh. Iya, siap Pak Karel. Mungkin juga bisa ditawarin Pak Karel training dari education Pak Karel. Ya, Jessica punya training, ya. program. boleh Pak. Banyak. Mumpung modelnya sekarang lagi virtual training Pak, jadi nggak perlu. Lagi ada waktu kan Pak. Iya, jadi informasi juga nih nyambung yang akademi itu Pak Karel. Kemarin kan sudah sampaikan Bu Jessica. Jadi memang betul saya Aruba ini jadi materi kuliah saya gitu. Praktikumnya salah satunya saya pakai ini gitu untuk yang pas dong nanti Jessica punya program yang untuk education masuk itu Pak. Yang buat Education Express ya Jess ya. Udah kamu terangin ya Jess? Ya, jadi udah sempat sih Pak. Ya, sempat dengar. Jadi saya combine Bu Jessica, Pak Karel, Pak Denny. Jadi ada sesi Aruba, ada sesi Cisco, ada sesi Mikrotik. Ini saya sebut merek deh, mohon maaf nih ya. Ya, jadi supaya anak-anak saya ini bisa ya bisa paham lah gitu bagaimana deployment, pengelolaan dan seterusnya. Supaya mereka bisa ngerti dan menjalankannya itu bisa paham. Ya, apalagi kalau bisa dual degree Pak, dalam artian dual degree CCNP atau enggak ACMP kita gitu Pak, kan enak Pak dual degree bilangnya. Betul Pak, ya makanya kalau kemarin saya tertarik dengan yang ditawarkan Bu Jessica. Kalau yang sekarang saya arahkan ke anak-anak itu ambil yang certified-nya yang terjangkau. Ya mohon maaf saya sebut merek lagi ya, TCNA dan lain-lain itu paling itu yang mereka bisa ikutin kalau karena harganya masih oke gitu. Dan mereka pasti ada beberapa yang sudah pas dan oke gitu. Pak Gigi, by the way, Pak Gigi di sana ada environment VMware kan Pak ya? Kalau nggak salah Pak ya? VMware ada Pak, kita ada Blade. Nah ini nyambung lagi nih ke Pak Karel nih mungkin nih. Jadi ada brand Blade kita itu yang ada brand selain HPE lah. Nah, mungkin waktu itu timnya siapa saya lupa yang datang ke sini. Siapa ya Pak Karel yang diutus? Saya lupa namanya. Halo Chairman. Ya, Pak Robert still trying to connect. Nah, jadi kita blade-nya ada dua Pak. Ada dua yang seri blade itu ada tiga, sorry. Satu KO total yang angkatan 2012. Mati maksudnya? Mati Pak, mati. Jadi dua. Nah kita mengusulkan lagi ya. Ada lagi yang blade tapi nggak brand yang itu. Mungkin yang HPE juga kami juga ada bayangan kalau misalnya memang kalau nggak salah ada teknologi yang baru ya mulai dipresentasiin. Ya yang itu kali Pak apa ya? Namanya virtualisasi sendiri dia kan ada di embed di saya namanya apalah Hyperconverse ya? Iya, hyperconverged. Ya itu hyperconverse ya. Kalau Airwave-nya dulu install di server atau di ini saya lupa apa ya Airwave-nya? Airwave-nya itu di Blade Pak, Blade yang KO kemarin itu. Oh, tapi masih nyala. Tapi sekarang saya pindahkan lagi VM-nya itu ke Blade yang baru, ada dua lagi dan running. Nah ini Pak, kalau mau lihat gini kira-kira Pak, saya screen lagi. Nah ini sekalian deh, mumpung saya bingung juga nih si Airwave ini kenapa gitu ya. Ini kita pindahkan ke ke Blade yang baru Pak. Si Airwave-nya ini Pak. Tapi datanya gini, ngaco gini Pak. Saya nggak tahu. Bapak mindahinnya gimana Pak? Caranya Pak? Mindahin VM-nya atau ini ya Pak? Mindahin VM-nya, terus nah ini sampai 13.000 nih. Kliennya 44.000. Ini 13.000 Pak, nih Pak, nih. Iya. Ini kan nggak. Ya, ini ngaco datanya Pak. Terus ya makanya. Akses poinnya nggak masuk semua Pak, itu yang nyala cuma 21 Pak. Sisanya itu harus di-add Pak sebenarnya. Iya makanya Pak, makanya ini saya belum sempat ngapa-ngapain kalau yang si Airwave ini karena monitoring Pak ya, menurut saya ya nanti lah setelah ujiannya selesai gitu. Cuman ini yang saya bilang kemarin Pak Samuel juga, ini yang apa bakkah atau gimana? Iya.
Ya. Pak, nanti RWF ini kan ada bagian license tuh Pak, license-nya Pak. Ada juga ya. Nanti bisa tolong di copy sekalian Pak ya, di vote ini 1 kilo itu Pak. Ya betul. Tolong di copy Pak, ini kasih ke kita juga Pak. Oh, saya kirim ke chat aja lah Pak ya, biar nggak. Ya boleh Pak, boleh Pak. Ya, ini Pak. Sam nanti di copy ya Sam. Oh ya. Pak, ini Pak. Iya. Ya. Oh chat ini. Di chatnya Zoom. Chatnya ya, saya ke Zoom. Ya. Nah, saya nggak tahu, kemarin kan IP-nya 10.10.230.85, ini saya ganti IP-nya Pak, jadi 204. Apakah pengaruh dari situ, atau rasanya sih nggak pengaruh, karena ini jalan dia kan. Iya Pak, nanti kita ini dah Pak, yang terbaik kalau misalnya nanti beli Arubanya Pak. Iya. Ya, kalau ke Aruba tadi gitu, balik lagi ke Bu Jessica, artinya sebetulnya kalau tidak ada COVID, mestinya saya bisa nagih mereka dalam 2-3 minggu ini harus sudah jalan gitu. Tapi saya juga memaklumi gitu. Ini kan posisi belum jelas. Saya nggak tahu apakah udah dikontak oleh PGN-nya atau belum ya, Bu Jessica ya. Kemarin info dari Pak Didi sih kan belum ya Pak ya? Belum ya. Ya mungkin mereka lagi persiapan untuk ya apa namanya ya persiapannya lah mungkin ya, karena kalau kontraknya sih udah jalan, kontrak antara PGN selama setahun. Jadi kita minta bundling value add service-nya itu ke dalam bentuk layanan akses point. Akses point ya. Bapak yang manage kenapa ujungnya? Gimana Bu? Yang manage bakal YouTube Unila tim internal kan Pak? Betul. Akses point. Ya. Selama ini kita manage internal juga. Benar. Berarti sebenarnya kalau total 100 plus 85 tadi masih jalan ya Pak ya? Ya, sebetulnya gini, kalau misalnya clear sudah kontrolornya oke, airwave-nya oke, kami bisa konsolidasi ya. Artinya kemungkinan besar yang off itu adalah access point outdoor, Bu Jessica. Oh, oke. Kan kita ada 30 seri 135 yang outdoor, 175 kalau nggak salah, sorry. Ada 75 ya yang outdoor. 135 yang outdoor 2013. Itu pengalaman sampling ya Bu Jessica, kemarin itu memang bermasalah. Jadi yang outdoor itu beberapa kita turunin, 1-2 kita ambil sampel, kita coba riset, jalan lagi gitu. Oke. Itu kemungkinan ya akan seperti itu, tapi ya ini dulu kontrolnya clear dulu. Kalau misalnya masih untuk penambahan yang baru belum clear ya. Gitu. Jadi kalau itu mungkin bisa lah misalnya sampai ke 90% masih bisa kita riset, kita restore kembali. Dan memang ada beberapa ya tidak banyak sih yang kita riset tapi memang dia tidak bisa balik lagi lah gitu. Artinya problemnya ya nggak tahu lah masalah apa. Kalau kami prosedurnya kalau dia tidak terbaca kita riset gitu. Ada mayoritas kebaca gitu. Balik lagi bisa kita adopt lagi ke kontrolernya. Oke. Mungkin bayangan saya sih bisa kalau kita audit lagi bisa di 110 plus 100 bisa 210 lah gitu. Mungkin. Nah, plus masih masuk ya Pak berarti ya? Ya masih masuk. Plus yang nanti mungkin yang saya sudah bicara dengan pimpinan, kita ada beberapa opsi gitu ya. Kita ya jumlahnya sudah muncul sebut angka jumlah 600-an akses point tadi untuk yang tahun ini gitu. Makanya ya tadi kalau udah clear kontrolnya, nah mungkin kita akan nambah license lagi seperti apa. Nah itu yang plot anggarannya itu bukan di PGN, itu kita memang mengadakan untuk apa namanya mandiri, karena target yang kemarin di 2013 itu sama sekali tidak menyentuh ruang kelas dan ruang administrasi. Jadi kita penempatannya hanya ada gedung taruh gitu, ada gedung taruh. Gedungnya itu ya kan tidak kita hitung kondisi dia pada saat itu ya. Yang penting misalnya dekanat dua. Oke, nah padahal dekanat itu hanya administrasi. Nah nanti kita yang untuk tahun ini kita coba ke kelas gitu, misalnya kelas hitung misalnya kelasnya berapa. Nah itu estimasi kasarnya ya saya sampaikan ke pimpinan itu sekitar 500-600 lah gitu untuk menambahkan posisi existing sekarang gitu. Bener Pak, makanya kan kita set control. Ya kalau misalnya Aruba dengan performa yang sama,
ya kami rencananya memberikan kepercayaan ini ke Aruba. Cuman kalau ya itu tadi, kalau kami ingin memberikan layanan terbaik ke mahasiswa dan dosen, tidak lebih dari itu gitu. So far ya kita memang melihat evaluasi 7 tahun berjalan, ya Aruba oke, so far masih berjalan. 85% itu bisa mengakomodir, itu udah luar biasa gitu menurut saya gitu ya. Kayak kita bisa extend kembali dengan jumlah yang bisa lebih besar gitu. Gitu, Bu. Iya sih Pak, makanya tadi call ini kan kita set juga buat benerin controller dulu kan. Iya, itu. Biar aman Pak. Ya. Yes, pagi ini pengguna Aruba lebih lama dari kita loh. Benar Pak ya? Iya betul Pak Karel. Pak Karel waktu itu 2010 server ya masih ya. Iya. Waktu itu Indonesia pertama masuk Aruba itu kayaknya Unila yang pertama masuk. Ya, waktu itu dihandle sama siapa Den? Masih Pak Henry Thomas ya? Pak Henry Thomas. Waktu itu diajak kita ke Singapura, Malaysia. Singapura, Marina Bay Sands. Nah, sama siapa ya? Ada yang lupa saya namanya, Ibu siapa tuh? Lupa saya namanya. Ya. Ada yang rambut pendek di Malaysia itu. Oh, itu Syukim nggak sih? Bukan Malaysia, bukan Syukim. Oh, dia di mana? Singapura. Ya, waktu itu ke Malaya University kan, Malaya University di 2013 ke IIUM waktu itu kan kita. Ya. Dulu ada si botak satu. Nah, si botak itu ada satu, botak satu lagi. Yang lupa saya namanya. Ya itu Pak. Artinya kalau kami sih melihat mengevaluasi Aruba is okay. Artinya meet dengan kebutuhan kita gitu. Ya sayang aja kalau misalnya nggak berlanjut gitu kalau misalnya dan kami Pak sebetulnya ada banyak sih kebutuhan lain-lain gitu. Artinya tidak hanya selesai di access point saja gitu. Kemarin ada isu ke Blade kemarin itu yang kita usulkan ya itu yang saya bilang tadi, kita ada 3 Blade, satu yang Blade ya saya nggak sebut merek lah. Jadi yang diinstal Airwave kemarin di Blade Pak Denny di firmware platformnya itu yang rusak ya. Backplate-nya rusak, kemudian ya susah lah gitu ya. Jadi, saya coba diskusi dengan pimpinan gimana kalau kita coba alternatif lain lah dengan brand yang lain untuk supporting aplikasi kita, sistem kita yang sekarang udah nggak karu-karuan nih kebutuhannya sejak COVID-19 ini Pak. Yang e-learning sistem V-Class kita aja dihajar 1 juta traffic Pak satu hari ini. 1 juta hits gitu. Wow. Nah, jadi ya minggu pertama babak belur, minggu keduanya kita ambil keputusan harus upgrade, geser ke dengan performa paling top maksimal ya sekarang alhamdulillah masih berjalan lancar. Nah, kita mau extend lagi gitu. Kalau ke conference-nya kita sudah buat yang platform untuk video conference ini ya tentu perlu ya infrastruktur yang oke. Nah, kemarin kan teman-teman HP ke sini, saya lupa lah siapa namanya. Jadi, saya juga tertarik dengan teknologi hyperconverse itu yang dari HP. Makanya, ya nggak tahu deh, kalau misalnya pimpinan ada slot anggaran yang bisa kita usulkan gitu Pak Karel. Ya. Oke, Pak Gigi mau nanya. Ya, gimana Pak? Untuk yang U18 masih jalan nggak sih Pak? U18 itu sekarang gantinya ke ID-RAN Pak Karel. Oh, ID-RAN jadi ya Pak. Jadi hostnya di Unila Pak ya? Kalau ID-RAN ini kan mirip dengan Inherent dulu 2006 Pak. U18 EXP, terus itu stuck jadi geser ke Inherent 2006, 2011 itu terakhir Inherent. Kemudian mungkin 2 tahun yang lalu lah, 2018 ya, ID-RAN ini mulai jalan lagi Pak. Kalau Unila posisinya ikut mengamati aja Pak, jadi nggak begitu aktif. Jadi hostnya itu banyak ke Brawijaya, Pak Abbas mungkin ya, kenal ya Pak Karel. Oh Pak Abbas. Yang kalau Sumatera bukannya ada satu hub sendiri, bukan Unila atau siapa Pak? Nggak ada ya? Iya, Unila juga termasuk di situ Pak. Unila termasuk, karena kita juga ada rencana untuk pengembangan data center kita kan untuk kerjasama layanan keluar gitu Pak.
Jadi ya. Berarti bukan dihandle sama masih Telkom atau dedicated itu ada yang lain, Pak? Kalau yang Unila tadi PGN tadi, Pak. Oh, PGN. Oke. Okay. Karena menurut kita ya kalau ini yang sesuai dan responsif dengan kebutuhan kita gitu. Makanya ya nggak apa-apa. Yang penting kan dari tempat Bapak ada support yang bagus. Intinya kan kita akan backup Bapak di belakang juga, di belakang daripada partner yang Bapak supportnya sebenarnya ini kan. Ya, itu aja sih Pak. Jadi mungkin kenapa saya nanyain U18 dan ID inherent ini, karena ini ada satu momentum Pak. Karena kita juga udah lagi engage dengan Brawijaya juga, Jessica ada kontak. Nah mungkin nanti kalau misalnya kita mau buat event buat Sumatera atau apa, mungkin kita bisa minta bantuan Unila nih Pak untuk undang atau apa. Boleh, kita bikin ini, jadi sama-sama lah. Karena kalau education intinya adalah saling sharing kan Pak ya. Betul Pak. Nah itu paling penting. Nah itu jadi itu sih momennya. Kalau misalnya Unila kapan buka Pak? Belum ini ya, belum ada info kapan mulai dibuka lockdownnya. Oh itu belum Pak. Ini isunya kan pasti ikut nasional Pak. Kalau kami ikut kementerian, sementara ini masih surat edaran itu Mei, tanggal berapa ya? 12 Mei apa berapa gitu. Tapi itu tentatif disebutkan di edaran rektornya itu ya tidak sebutkan ini, bergantung dengan perkembangan keadaan Pak. Iya. Ya, jadi kami pun kalau saya kuliahnya tiap hari ya hampir tiap hari online Pak. Jadi ada yang pakai Zoom, ada yang pakai platform kita sendiri, macam-macam. Ada rencana ini nggak Pak buat remote untuk dosen-dosen yang ngajar intensif gitu di rumah? Jadi sorry Pak. Remote. Jadi gini, ibaratnya kadang-kadang di rumah itu kan akses poinnya nggak kuat banyak device Pak. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi dia mesti ngajar kan dosennya kan? Iya betul Pak. Itu kan terjadi adalah nanti patah lah atau gambarnya nggak bagus. Nah, kita punya satu solution yang mana untuk remote access point Pak. Jadi seakan-akan dia ada di kampus. Oh, yang kemarin Pak Samuel itu yang instan. Ya, Pak Samuel Prisan itu. Nah, itu education bantu sekali. Kenapa? Karena begitu orang work from home itu sebenarnya bukan work from home. Karena anak-anaknya juga learn from home, ibu-ibunya juga belajar online kan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, jadi device-nya nggak kuat kadang-kadang. Nah, itu mungkin bisa jadi satu solusi untuk para dosen. Karena kadang-kadang para dosen mau bikin e-learning tapi dia nggak kuat, pakai mobile phone juga nggak kuat. Nah, kasihan juga gitu Pak. Kalau emang bisa dibikin dari ada ide, atau ini baru ide aja, Bapak bisa propose untuk para dosen yang intens, mereka dikasih akses point untuk dibawa ke rumahnya, Pak. Oh gitu. Jadi seakan-akan dia ada di office, ada di kampus, Pak. Nah itu bisa jadi satuan. Atau nggak Pak Rektor mungkin, Pak Rektor lebih sering video conference atau apa, dikasih aja satu Pak remote access point, jadi dia bisa merasa feel like in kampus gitu, Pak. Bisa Pak. Artinya ya usul yang Pak Karel sampaikan tadi ya bagus sekali, artinya luar biasa. Kita pun sudah ada bayangan ke arah sana. Cuman ini kan kalau untuk implementasi dalam waktu dekat kan ini yang agak rumit Pak. Artinya posisi keuangan, kemudian posisi anggaran dan lain-lain ini belum clear Pak. Artinya kami pun nggak cuma Unila, sebenarnya seluruh Indonesia ini posisi anggaran apalagi di pemerintahan Pak ya, plotnya itu biasanya ya tahun lalu diusulkan, tahun ini berjalan, tahun ini diusulkan, tahun depan baru bisa berjalan. Bisa juga dengan skenario perubahan, tapi perubahan itu tadi dengan kondisi seperti ini agak sulit Pak, agak sulit artinya, tapi kita tampung artinya ide seperti ini, tapi kalau kita implementasi tahun depan kan akhirnya beda cerita lagi gitu, dengan case yang lain lagi gitu. Makanya, kalau saya boleh usul Pak, ini mungkin dimasukin plan Bapak untuk tahun depan. Kalau misal udah worst case tahun ini susah lah Pak ya. Tapi sebenarnya Bapak punya plan sehingga pada dosen juga sebenarnya ini momennya lockdown atau nggak work from home ini bagus sekali. Kenapa? Orang baru realize bahwa wah ternyata penting juga ya solusi untuk backup disaster recovery untuk di rumah kan ya Pak, sama aja kan. Nah kayak gitu. Mungkin bisa dicoba misalnya 10 dosen atau nggak 20 dosen di planning aja. Jadi nanti Pak Samuel akan kasih listnya apa aja yang perlu diperlukan, license atau nggak apa yang mana segala macam. Nanti Bapak bisa ajukan proposal itu. Karena solusi ini nggak ada yang bisa nggak banyak yang bisa memberikan solusi seperti ini Pak. Iya betul Pak. Dan pasti rektor senang sekali Pak. Betul. Pasti senang. Kenapa? Wah ini bagus ya saya pakai di sini bisa banyak user gitu, 50 device connect atau apa kayak gitu loh.
Ya, makanya itu aja sih Pak. Jadi buat masukan aja supaya biarkan tim internal Bapak, dosen Bapak merasakan bahwa ada gunanya juga nih solusi ini sehingga mereka terbantu Pak. Betul Pak, betul. Saya setuju Pak, setuju sekali. Makanya bayangan kita sebetulnya nggak hanya COVID Pak kemarin itu. Jadi muncul angka 500-600 itu kan dalam rangka Bapak mungkin pernah dengar Kampus Merdeka ya Pak ya. Ya, dulu ada program itu. Itu masih jalan nggak sih Pak? Ini kan baru Januari dirilis kementerian Pak. Baru Januari kemarin, kena COVID-19. Makanya kita sudah coba siapkan untuk usulan extended ini tadi yang di jumlahnya 500-600 yang nanti distribusinya itu yang kita lihat seperti apa prioritasnya. Kayak tadi kalau misalnya ke pimpinan dulu atau dosen dulu yang, nah itu yang ya mungkin dalam rencananya diusulkan mungkin dalam tahun ini juga sebetulnya gitu. Cuman ya tadi Pak kalau dalam waktu dekat disambungkan dengan COVID-19 ini rasanya sulit gitu, rasanya sulit. Ya. Saya ngerti Pak karena Jessica juga sharing bahwa dari kementerian juga akan pangkas dananya karena untuk lebih akan untuk ke kesehatan ya. Berarti Bapak punya rumah sakit Unila kan Pak ya? Iya, jadi rumah sakit Unila ini juga berbarengan Pak. Ini kita dapat grant juga, dapat grant berapa juta US dollar ya. Jadi untuk rumah sakit ini jalannya itu mungkin tahun ini udah mulai jalan. Kemarin site visit dari Bank Dunia itu sudah oke. Jadi pilihannya itu kemarin antara ITS dengan Unila. Jadi pada saat visitasi mungkin dinilai ya pada saat penilaian yang Unila lebih ready, lebih siap. Iya, makanya kita juga ada program yang buat universitas untuk healthcare Pak. Jadi Bapak rumah sakitnya handle COVID ya? Belum Pak, sorry. Kita baru mau akan jalan Pak. Oh baru akan jalan. Baru akan mulai dengan bantuan bank dunia tadi. Belum jadi Pak rumah sakitnya. Artinya pada saat itu ya ini cerita sejarah lagi lah. Waktu itu yang Angelina Sontak ya 2010. Oh iya. Itu termasuk USU Medan yang barengan tuh Unila. Unila. Nah Medan itu sampai selesai sudah tuntas. Ada kasus. Nah Unila ini baru pondasi Pak kena kasus. Jadi mangkrak jadinya. Makanya yang dari loan ADB tadi ya pilihannya antara ITS dengan Unila ya kemarin sudah ditetapin ke Unila gitu. Nah itu yang untuk memulai melanjutkannya lagi. Jadi belum operasional Pak Narel. Belum ya. Maksud saya kalau ini kita juga ada buat program buat healthcare sih Pak. Jadi kita bantu buat para pasien kan mereka mau connect ke keluarganya kan. Nah kalau pakai akses point yang modal biasa mah nggak kuat. Makanya kita udah bantu beberapa rumah sakit daerah kayak RSPAD, kita udah bantu RSP Depok. Nah itu kalau Bapak misalnya ada kebutuhan boleh kontak kita atau kontak Jessica, nanti kita bantu sebagai part dari kita punya inilah. Karena biasanya karena kalangan akademi itu kan biasanya kan dikenal kemana-mana Pak. Sebagai konsultan lah, sebagai apa kan. Nah jadi ya ini kita bentuk sumbangsi lah gitu. Ya, itu aja sih Pak. Betul Pak. Kalau yang itu kita sudah bayangkan, artinya tentu infrastruktur untuk di rumah sakit bagian yang ya tidak terlepaskan lah gitu. Kita sudah diplotkan di infrastrukturnya, kemudian jaringan FO, kemudian access point dan lain-lain itu aplikasi sampai ke aplikasi pun sudah masuk ke plot anggaran tersebut. Nah mungkin realisasinya nanti di tahun depan atau mungkin tahun depan ya nanti perlu diskusi lagi lebih detail mungkin Pak ya seperti apa. Kalau menurut saya sih begitu gitu Pak. Tapi so far kalau kami tadi Pak kalau bisa memang ya edukasi ya tadi Pak, memang saling bercerita lah kok sesama komunitas. Artinya kami pun juga saling sharing. Misalnya kampus lain pun juga saling sharing. Gimana di Unila, gimana ini seperti kita akses internet, ya ini cerita lagi nih, kita baru kampus pertama yang ngadain untuk beauty contest Pak, akhirnya kampus lain ikut semua gitu Pak. Wow, keren dong. Ya, kenapa? Karena kita melihat yang selama ini proses bisnis berjalan itu kurang sehat gitu. Dengan kita coba buat skenario begini, kampus lain melihat, oh oke nih gitu, makanya ya mohon maaf kalau Unila sih banyak cerita diskusi ke mana-mana juga gitu Pak.
Jadi saya kalau kerja sama antara Aruba dengan Unila ya nggak lanjut kan sayang aja gitu Pak. Ya mungkin Jess, kamu bisa minta tolong Pak Gigi juga tuh dikirimin dulu apa tentang Aruba Express, terus bagaimana prosesnya. Mungkin sambil kan lagi mumpung work from home nih, jadi masih bisa lihat webinar-webinar yang ada di Aruba Education. Karena terus terang ini momentum banget buat education. Dan di mana-mana biasanya Bapak kalau bisa, sorry saya sebut merek lah, misalnya kayak sini diskon atau apa demi program, Bapak harus bayar segala macam untuk. Nah ini kita memberikan Bapak 2 voucher gratis ya Jess ya. Ya, untuk dosen jelaskan juga, jadi Bapak cukup menarik. Nanti kalau misalnya mau sign, ini momentum lah. Jadi begitu udah di open, kita sudah bisa seremoni dan semua udah ready. Even sampai ke pengajarnya, mereka juga udah certified gitu loh Pak. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih nih Pak Karel, infonya. Ya, saya sama Unila udah lama, karena udah dari Pak Lukman masih ada di situ Pak ya? Masih Pak. Oh iya, salam. Sama Pak Muji masih. Muji ya. Dulu kan sering kontak kan Pak Muji. Rektor dulu siapa ya? Lupa siapa namanya? Pak Ansori Pak. Kalau Pak Ansori, gimana kabarnya? Kirim salam buat beliau. Ya, beliau sudah pensiun Pak, beliau. Oh, oke. Beliau 2 tahun lalu pensiun Pak. Sekarang jadi tim ahli di gubernur, tim ahli gubernur. Ya, jadi pengembang kupu-kupu dia. Taman kupu-kupu. Masih ingat Pak Karel ya. Taman kupu-kupu. Ya, oke sih. Ya itu. Guys, jadi tinggal dibantu aja ya. Sam bantu. Ya Pak. Ya. Oke, mungkin gitu ya Bu Jessica. Pak, thank you. Pak Heri juga. Thank you lah Pak. Pak Gigi thank you. Ya, oke. Jadi belum sempat ke sana nih. Oh ya nggak apa-apa Bu. Nanti kita masih ke sana Jess, ngerasain durian sama pisangnya Jess. Oh enak ya. Enak banget. Pisang ya. Deli dong, si Sam udah tahu juga loh. Pak Denny udah pernah, Pak Samuel belum ketemu berapa. Nah, dia lagi ini Pak, lagi mencari Pak. Aduh. Banyak stoknya Pak di sini Pak. Cuma tahu di Lampung Pak. Enggak kurang, tenang aja. Oke, siap. Thank you Pak. Ya nanti kabarin aja ya Bu Jessica kalau ada info terbaru dari PGN. Yang jelas kalau kontaknya antara PGN dengan Aruba langsung, tidak ke Unila lagi gitu. Oke. Negosiasi harga dan lain-lain monggo aja. Saya hanya mengarahkan kemarin brand yang satunya ya dengan cost yang lumayan mahal, saya coba geser ke Aruba supaya costnya bisa lebih ditekan. Nah itu kalau bisa catatannya itu dengan seri yang paling bawah aja nggak apa, yang penting meet di kontrol kita yang lama gitu. Gitu Bu Jessica. Ya siap, thank you Pak. Terima kasih ya Bu Jessica. Pak jangan lupa minta kirim dokumen yang license ya Pak. Makasih Pak. Nanti saya minta scan ke teman-teman Pak. Iya Pak. Nah, saya kirim lewat Bu Jessica mungkin ya. Ya oke. Nggak apa-apa. Terima kasih ya. Sehat semua ya Pak. Sehat-sehat Pak. Sehat-sehat. Stay safe. Bye bye.